12 yang artinya makanya judulnya L12 ya, Zoom L12 yang artinya ini bisa multi track sebanyak 12 channel. Berarti lebih banyak dari yang kemarin ya, yang kemarin cuma 8 ya. Nah 12 itu gimana? Ini ada inputnya 8 mono ya, 2 stereo ya. Jadi yang ini sama, bisa XLR, bisa TS atau TRS ya. Tapi ini ada 2 mono. Mono itu dihitungnya kan satu channelnya 2 ya, kanan kiri. Jadi 8 mono 2 stereo itu berarti 12 channel ya. Karena kalau stereo itu otomatis membutuhkan satu channelnya itu 2 input, kanan kiri ya, L left right. Tapi yang ke 9 sampai 12 itu khusus jack TS atau TRS ya. Dan di 9 sampai 12 itu nggak dapat preamp ya, nggak ada gain ya. Jadi biasanya yang 9, 10, 11, 12 ini saya pakai buat playback dari laptop, karena di sini ada fasilitas USB 1, 2, USB 3, 4 ya. Jadi kalau koneksi ke Mac atau ke Windows PC, kalau mau playback musik, lagu semuanya nggak usah lagi narik kabel RCA, tapi langsung bisa dikoneksikan lewat USB. Nanti volumenya langsung dari sini. Nanti kita coba ya. Nah itu satu ya. Yang kedua, ini ada yang namanya fader ya. Fader ini khusus buat kita ngontrol volume ya. Sebetulnya yang kemarin juga ada fader, tapi bentukannya digital ya. Kalau yang ini karena difungsikan untuk di ruang pertunjukan, mobilitasnya lebih cepat kalau pakai fader kayak gini. Kalau misalnya turunin volumenya channel 2, kita langsung bisa di sini ya. Akan lebih cepat. Kalau ada feedback, ada suara yang kurang nyaman, ini kerjanya lebih cepat karena semuanya tombolnya real hadir di sini ya. Ini fader, terus di sini sama ya. Setiap channelnya punya gain preamp ya, 1 sampai 8. Kecuali 9, 10, 11, 12. Ya. Terus buat phantom powernya sama ya. Ini di grup 1 sampai 4, 5 sampai 8. Sama aja ya, tapi di atas ada sangat mencolok warnanya merah. Yang ini? Ini sama, ini ada high Z, ini ada pen ya. Pen itu kan untuk nurunin minus 20. Kalau high Z ini untuk nurunin minus 20 juga, tapi sama, ini 1, 2 ini. Kalau high Z itu dia bisa buat instrumen ya. Kalau yang kemarin itu bahasanya instrumen, kalau di sini high Z ya. Yang lainnya namanya pad ya, 1 sampai 8. 1 dan 2 high Z, 3 sampai 8 pad. Terus di sini ada fasilitas lain, yaitu adalah mute ya. Mute setiap channel ada, yang artinya kalian bisa mematikan volume channel 1. Kalau di mute dia akan langsung mati. Gunanya apa? Kalau misalnya kalian udah mixing nih, mixing semua track ya, misalnya posisinya kayak gini, ini udah posisi enak nih ya, udah nyaman gitu di telinga penonton. Ketika kalian misalnya nggak butuh channel 3, ya kalian jangan turunin di sini ya, tapi di mute aja. Karena apa? Kalau diturunin di sini kan ini udah hasil check sound. Kalau diturunin nanti kalian harus nyari lagi, ya kan? Posisi yang tepat gitu. Jadi kalau matiin channel 3, kalau nggak dipakai, misalnya vokal 1, vokal 2, vokal 3, kebetulan satu seksi itu vokal 3 nggak dipakai, kita mute aja, nggak usah diturunin. Kalau diturunin nanti kalian akan cari lagi volume yang tepat segimana. Nah ini mute setiap channel ada ya, setiap channel ada. Terus di sini ada yang namanya kompresor ya. Ini kompresor ini akan nanti saya terangkan lebih jelas ketika kita udah masuk ke wilayah post produksi ya, di mixing. Tapi secara garis besar kompresor itu gunanya dia akan menurunkan sinyal yang terlalu tinggi ya. Kalau misalnya ada orang yang teriak, itu dia dibatasi oleh yang namanya kompresor ya. Kalau ada teriak, dia akan nge-cut gitu, bukan nge-cut,
tapi dia akan menurunkan, mengkompres. Tapi dia juga secara bersamaan dia menaikkan sinyal yang kecil. Ya. Jadi kalau suaranya pelan, ngomongnya pelan, kompresor itu ada tekanan juga dia untuk menaikkan suara. Jadi hubungannya dengan dinamika. Ya, kalau misalnya ada suara kalau direkam itu ada yang ke atas, ada yang kecil. Kalau pakai kompresor itu dia otomatis memadatkan, mengkompres untuk mengecilkan yang besar dikecilkan. Ya, itu kompresor. Dan ini sebetulnya umum kalau kalian sedang mencoba mixing, kompresor itu pasti dipakai maupun recording maupun di pertunjukan. Ya. Terus nah ini ada select ya. Hubungannya select itu buat apa? Karena ini mixer ini bisa untuk memperbagus suara. Ya. Jadi select ini hubungannya nanti dengan tombol-tombol yang sebelah sini. Ya. Jadi tombol yang baris satu ini ya, hubungannya dengan efek. Efeknya ada apa aja? Nih, ada reverb ya, ada hall, ada room, ada plate, ada crunch, ada delay, ada khusus untuk vokal ya. Jadi setiap channel ini bisa dimasukkan efek-efek ya, untuk memperbagus suara. Ya. Yang kedua, di sini ada baris ini ada yang namanya equalizer. Hubungannya dengan frekuensi ya. Ada high, ada middle, ada low. Kalau misalnya low-nya kegedean kita turunin di sini. Middle-nya kurang kita naikin. High-nya kegedean turunin di sini. Ya. Ini bisa difasilitasi oleh semua channel. Caranya gimana? Sementara ini cuma satu kan? Ya, si panel ininya. Nah, ini satu blok ini untuk semua channel. Caranya kita pijit select dulu. Select ya. Sel itu select. Channel 1 misalnya select. Berarti ketika kalian merubah-rubah di sini, itu channel 1 yang kalian pakai. Ya. Kalau misalnya saya mau nge-equalizer di channel 4 misalnya, 1, 2, 3, 4, kita pijit selectnya di channel 4. Baru kalian merubah di sini. Termasuk efek juga. Saya mau ngasih efek di channel 1. Jangan lupa pijit select dulu channel 1, baru rubah-rubah di sini. Ya. Mau equalizer, mau reverb, mau delay di sini. Jadi semuanya punya fasilitas. Kalau yang bawahnya select. ada, Pak? Ya benar. Ya, satu. Sabar. Ya, nanti kalian bisa sambil cobain ya, sambil praktek. Kalau ini hanya untuk biar ada gambaran. Yang sekarang yang bawahnya ada record, ada play. Setiap channel ada sama ya. Ini hubungannya ketika kalian pijit record. Ya. Nah, si mixer ini dia punya fasilitas nge-record tanpa koneksi langsung ke Mac atau ke PC atau ke laptop ya. Jadi selain di sini ada USB 2 untuk connect ke komputer, di sini juga ada slot micro SD. Ya. Ini kan ya. Oh, ini nih. Ya. Ada slot micro SD yang artinya ini bisa stand alone untuk merekam tanpa connect ke komputer. Ya. Jadi nanti semuanya masuk ke micro SD yang tadi. Apakah hasilnya multi-track? Multi-track kerjanya sama kayak Zoom hand record. Ketika di record itu nanti filenya misalnya channel 1 vokal 1, vokal 2, vokal 3 di record barengan masuk ke micro SD. Nah ketika nanti kalian buka micro SD-nya di komputer, itu foldernya ada vokal 1, vokal 2, vokal 3 masing-masing. Itu semuanya bisa dibuka, tinggal di drag aja ke DAW dan itu langsung bisa kalian mixing secara multi-track. Nah ini fungsinya, kalau kalian mau nge-record channel 1, 2, 3 ya dipencet recordnya. Ya. Kalau channel 4 nggak di-record misalnya, ya udah jangan dipencet. Channel 5 dipencet. Yang artinya kalau dipencet ini, kalau switch-nya dipencet, itu semuanya artinya yang ke-record ke micro SD. Nah, termasuk kalau kalian nge-playback, makanya di sini ada record, ada play. Kalau mau nge-playback suaranya keluar, jadi pijit play-nya. Nah, biasanya kalau record itu warnanya merah. Kalau pas dia mau playback, kalau nggak salah ya, dia warnanya kuning atau orange gitu. Nah, jadi kalau nge-playback pengen nyalain
saya pengen pas playback vokal 1 2-nya nyala, vokal 3-nya enggak, ya jangan dipijit playnya. Ya. Jadi ini kalau ingin masuk ke record, jangan lupa dipijit ini ya. Tapi kalau koneksi ke komputer, ini nggak ngaruh. Ya, mau dipencet mau enggak? Kalau mau beres di record, apa tinggal pencet lagi kan? Kalau mau beres record, Beres record. iya. Recordnya dari sini pencetnya. Apa yang tadi kan gue yang record itu? Iya, ini tuh maksudnya nge-recordnya record track. Kalau nge-recordnya mau tetap di sini. Ya. Kalau pilih track 1 2 3. Nah, kalau pilih channel track yang mau di-record, kalau di DAW mah yang merahnya dipijit gini. Ya, aktif. Oh, Nah, diaktifin channel apa aja yang mau masuk ke recording. Nah, itu di sini. Ya. Itu Dre. Ya. Nah, untuk di sini ada panel lagi nih. Ini baru panel record. Ada stop, ada play, ada record, ada rewind, ada forward. Kalau udah dinyalain semua, terus 3 2 1 play record ya pijitnya di sini. Record semua. Kalau tadi yang ini per track, yang mana yang di record. Kalau yang nggak kepencet berarti nggak record. Ya. Nah di sini ada khusus untuk recorder segini nih, satu blok ini. Di bawahnya ada recorder. Ini untuk untuk urusannya nge-record ke micro SD. Ada stopnya. Jadi cukup lengkap ya, karena apa? Kalau saya biasanya kalau pakai mixer ini ketika ada event yang cukup penting ya, cukup penting dan saya nge-record audionya biasanya saya recordnya double. Satu saya record ke micro SD, satu lagi saya record juga ke DAW. Biar misalnya takutnya ada salah satunya ada trouble, masih ada backup. Gitu. Jadi benar-benar aman lah gitu ya. Oke, itu dari channel. Sekarang output dulu ya. Nih outputnya di sini ada 2 stereo ya, main output XLR. Terus ada satu lagi stereo, dia TS. Ya. Terus di sini ada 5 output headphone. Ya. Yang artinya kalau misalnya yang main output ini biasanya bisa ke speaker yang wattnya besar-besar. Kayak speaker yang untuk di gedung pertunjukan. Kalau ini kecil kan ya? Ya, kalau mah kecil. Ini mah buat lebih besar lagi lah buat pertunjukan. Konser Pak. Stadion. Oh, itu mah kegedean. Ya untuk di ruangan lah. Kayak buat di gedung-gedung teater gitu. Nah, ini cukup speaker yang wattnya 300 watt, 500 watt sampai 1500 watt. 3000 cukup lah. Ini ya. Karena outputnya seperti ini. Terus ada yang XLTS juga. Nah ini ada 5 headphone. Fungsinya buat apa ya? Kita bisa memakai headphone lebih dari 1 ya, 5. Biasanya kalau acara podcast kan biasanya suka pada pakai headphone ya. Ada 5 misalnya 3 artis, 2 host misalnya. Semuanya pada pakai headphone. Nah ini bisa difasilitasi dengan ini. Fungsinya buat apa headphone itu? Kalau misalnya podcast kan biasanya pakai mikrofon yang kondenser ya, yang apa? Sensitivitasnya tinggi. Nggak mungkin di ruangan tersebut ada speaker output. Kalau ada speaker output, orang ngomong nanti keluar dari speaker, balik lagi masuk ke mikrofon. Jadi kan bolak-balik ya. Yang itu mengalami feedback dan lain-lain gitu. Nah makanya di ruangan itu biasanya controllingnya pakai headphone semua. Disebutnya individual monitor. Ya. Selain itu juga untuk controlling si host tersebut. Ya. Si host tersebut kalau misalnya ngomongnya terlalu pelan, dia akan kontrol juga. Wah ngomong saya terlalu pelan nih dibandingkan dengan host-host yang lain. Dia pasti akan menaikkan volume. Tapi ketika dia ngomongnya terlalu kenceng juga, dia pasti akan sadar karena monitornya langsung ke sini, ke telinga mereka gitu. Dia pasti akan sadar, akan menurunkan suaranya juga. Ya. Jadi mengapa di podcast itu pada pakai headphone ya fungsinya untuk itu salah satunya. Nah ini ada fasilitasnya sampai 5 headphone. Ya. 2 main output. Terus mereka juga punya pot sendiri-sendiri ya, potensio sendiri-sendiri volume.
Dan keunggulannya si mixer ini, headphone-nya ini setiap headphone bisa diatur sedemikian rupa untuk kebutuhannya masing-masing. Artinya itu personal monitor. Ini sudah monitor misalnya channel 1, 2, 3 itu mic vokal 1, vokal 2, vokal 3. Saya pengen di headphone nomor A itu vokal 1 itu lebih besar dibandingkan vokal 2 sama 3. Itu bisa ya. Sedangkan di headphone yang B misalnya saya pengen vokal 2 atau channel 2 lebih besar dibandingkan vokal 1 sama 3. Itu bisa diatur ya. Jadi benar-benar personal monitor sesuai kebutuhannya ya. Fungsinya biasanya kalau buat musik itu kalian main gitar nih, nggak mungkin kan di personal monitor kalian teh yang lebih besar suara bass atau drum ya kan, sementara suara gitarnya yang